ini juga tidak bisa kita diamkan. Kenapa? Karena esensinya adalah kita tidak pernah menemukan atau melihat niat baik dari rezim ini untuk justru menuntaskan pokok perkaranya. Ya kan, pokok perkaranya kan ini ijazahnya diragukan, lalu harus dibuktikan di pengadilan. Di sisi lain Jokowi dan tim lawyernya selalu bilang, mari buktikan di pengadilan. Tapi giliran kita mengajukan untuk di pengadilan, justru pengadilannya itu selalu menyatakan ini tidak diterima. Subjek utama yang kita harap untuk bersikap itu adalah satu, Presiden Prabowo, kemudian yang kedua DPR. Dengan ini terus bergulir, ya, maka kita harap nanti akhirnya ada sesuatu yang signifikan untuk akhirnya kasus ini bisa tuntas. Rezim Jokowi atau geng Solo itu akan menghalalkan segala cara termasuk terhadap Pak JK saat terkait dengan gugatan kepada Roy Suryo. Nah, sidang hari ini adalah meminta surat kuasa dari calon termohon penggugat intervensi. Itu kemarin minggu lalu, beberapa hari yang lalu, pada waktu sidang yang lalu mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak membawa surat kuasa. Jadi sidang langsung tutup, dilanjutkan pada sidang hari ini. Nah, sidang hari ini ternyata mereka bukan penggugat intervensi, tapi pemohon intervensi. Nah, kalau pemohon intervensi itu juga masih calon kan, jadi masih ada proses melalui e-court, masih e-court. Jadi harus melalui online. Nah, hari ini terbatas waktu, gugatannya harus masuk. Gugatan intervensinya. Nah, gugatan intervensi kan tim lawyer belum tahu. Ini gugat siapa, mendukung siapa, kan harus ketahui kan, belum tahu ya. Nah, jadi apakah bisa aja menggugat si tergugat atau mendukung si penggugat? Nah, ini belum tahu. Maka ini ditunggu sampai dengan tanggal 24 nanti ada sidang lagi untuk menentukan. Sidang online juga, masih online. Jadi by court juga. Nah, kemudian nanti selanjutnya diputuskan oleh hakim pada tanggal 8 April itu juga 8 Mei. Ini kita udah menginjak ke bulan Mei ternyata. Jadi sidang hari ini baru sidang ya menerima surat kuasa dari pemohon intervensi. Jadi beda, kemarin kan hakim bilang kan calon tergugat intervensi. Ternyata sekarang ini pemohon intervensi. Demikian. Nah, Pak, kalau Bapak melihatnya dengan adanya pemohon intervensi gimana Bapak melihatnya? Kayaknya digugat Polda kan? Iya. Dan ini kayaknya pendukung Jokowi semua. Iya, benar. Cuman kami kan tidak bisa komentar kalau belum lihat isi dari gugatannya. Kan kami harus mempelajari dulu gugatannya dari pihak lawyer ya. Ya, kalau kita lihat personelnya ya personel pasti akan mendukung tergugat. Iya, ya untuk Polda. Itu pun nanti dilihat lagi apakah itu kan, kalau CLS kan ada, kalau penggugat intervensi atau tergugat intervensi kan ada persyaratannya, itu harus terkait penuh ya kepada masalah yang kita hadapi. Dan paling penting adalah di CLS itu kan kita memperbaiki tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, aparat hukum dari pemerintah. Jadi negara yang kita koreksi. Ya, kita gugat itu karena kita anggap mereka melakukan satu hal yang melanggar dari manajemen penyidikan. Ada beberapa hal yang kita anggap mereka tidak sesuai. Itu yang kita gugat CLS kan itu. Misalnya apa sih Bang yang nggak sesuai? Yang nggak sesuai misalnya? Tidak sesuai misalnya penetapan hukum kepada pasal. Masalah pasal saya nggak hafal ya, tapi kami ketahui bahwa penetapannya itu tidak sesuai dengan riwayat peristiwa hukum yang terjadi, tidak sesuai pasal yang ditetapkan. Itu kami anggap
itu penyelewengan atau penyeludupan pasal itu. Makanya kami gugat. Kami sebagai warga negara menggugat sikap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pasalnya mungkin bisa tanya sama lawyer. Nah itu apakah ada indikasi para persidangan adanya indikasi terduga dari pemohon? Ya, kalau saya lihat modelnya begini ya kok lama banget ya. Apakah nanti tanggal 24 nanti itu sidang untuk pemohon ya untuk legal standing mereka? Ya, belum juga. Dan itu juga online loh. Ya online. Online, jadi nggak ada sidang. Selama ini kan offline, tiba-tiba online. Katanya peraturan MA. Bukan. Ada ya? Boleh. Oh, iya. Maaf. Jadi gini, jadi online itu karena hari ini kan diminta untuk memasukkan secara elektronik gugatannya. Otomatis tanggapannya juga harus secara elektronik. Itu memang ada SK MA kan. Jadi keputusan dari Mahkamah Agung, jadi harus secara online dulu. Jadi nanti tanggapannya tanggal 24 itu secara online, baru tanggapan terhadap gugatannya yang mereka masukkan hari ini. Kemudian nanti tanggal 8 Mei itu adalah putusan atau penetapan dari majelis hakim mengenai diterima atau tidak mereka sebagai pemohon intervensi. Itu pun secara online. Jadi kita bisa secara online juga ngelihatnya. Jadi belum ada untuk sidang secara offline. Nanti setelah tanggal 8 tersebut baru dari IKOT kita bisa lihat akan kapan lagi sidang secara offline gitu. Karena nanti kalau misalnya pihak-pihaknya hadir pada saat setelah tanggal 8 itu secara prosedur biasanya ke mediasi kemungkinan gitu, tapi kita belum tahu nanti pastinya itu apa setelah tanggal 8. Jadi tanggal 24 tanggapan, tanggal 8 Mei putusan atau penetapan dari majelis hakim diterima atau tidak, itu semua by e-court atau secara online. Tidak ada yang sidang secara offline gitu. Sebenarnya kalau pemohon intervensi cuma satu, atas nama Andi Kurniawan, hanya penerima kuasanya yang banyak, lawyernya, jadi kuasa hukumnya yang memang banyak. Tadi sekitar hampir 20 lebih kayaknya gitu. Itu memang ya haknya dari Pak Andi Kurniawan ya, gitu. Lebih ke arah itu sih, gitu. Ya, terima kasih. Jadi saya juga ini hadir untuk mendukung teman-teman yang mengajukan citizen lawsuit ya. Intinya bahwa kita tidak boleh berhenti, apalagi kalah dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan geng Solo. Mereka sudah melakukan kriminalisasi terhadap banyak orang. Dan ada yang sudah masuk penjara seperti yang namanya Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, lalu teman-teman kita ini yang kita dukung, kita gugat Poldanya ya, Polda yang melakukan kriminalisasi terhadap tadinya 8 orang, tinggal 5. Ini juga tidak bisa kita diamkan. Kenapa? Karena esensinya adalah kita tidak pernah menemukan atau melihat niat baik dari rezim ini untuk justru menuntaskan pokok perkaranya. Ya kan, pokok perkaranya kan ini ijazahnya diragukan. Lalu harus dibuktikan di pengadilan. Di sisi lain Jokowi dan tim lawyernya selalu bilang, mari buktikan di pengadilan. Tapi giliran kita mengajukan untuk di pengadilan, justru pengadilannya itu selalu menyatakan ini tidak diterima. Kalau ada misalnya gugatan dulu teman-teman kita dari TPUA atau sebelum itu dari aktivis di Jakarta, itu tahun 2023, itu justru oleh pengadilan Jakarta Pusat dinyatakan ditolak NO. Kemudian juga sebelum itu ada di Solo, itu juga sama. Nah, terakhir itu TPUA Desember 2024
oleh Barreskrim dinyatakan ijazahnya identik. Identik itu bukan menjelaskan bahwa ini asli atau palsu, karena sifatnya itu kan binary, ya, on off, 1 atau 0, bukan di tengah-tengah seperti yang disebutkan sebagai ijazahnya itu identik. Dan juga yang memutuskan itu Polri, sementara Polri itu bukan lembaga untuk proses pengadilan. Dan itu sudah dinyatakan oleh Barreskrim pada bulan Juli 2025. Kasus itu terutama terkait dengan gugatan TPUA itu dihentikan, dianggap sudah selesai. Lalu ujungnya malah teman-teman kita ini yang dikriminalisasi oleh rezim ini. Itulah saya kira yang terjadi, dan karena itu sudah sepantasnya kita tidak boleh mendiamkan ini. Kenapa? Karena ini pendekatan kekuasaan, menghalalkan segala cara. Sementara lembaga yang diharapkan bisa netral seperti polisi terutama itu memihak Jokowi untuk melindungi supaya kasus ijazahnya tidak pernah terbukti. Itulah situasi kita sekarang ini. Nah, karena itu okelah nanti mungkin CLS teman-teman kita ini juga akan ditolak. Sama seperti barusan Pak Taufik itu beberapa hari yang lalu di Solo dinyatakan NO, ya kan? Ini juga mungkin seperti itu, tapi saya kira kita tidak boleh berhenti. Kita kalau perlu tiap bulan kita ajukan gugatan. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuka mata siapa? Mata Prabowo, mata publik, mata DPR, ya, mata orang-orang yang ada di kampus untuk melihat secara objektif kenapa sih kita terus melakukan gugatan. Kenapa? Karena memang terjadi kezoliman, pelanggaran hukum. Sehingga ini tidak boleh dibiarkan. Dan kita berharap subjek utama yang kita harap untuk bersikap itu adalah satu Presiden Prabowo, kemudian yang kedua DPR. Dengan ini terus bergulir, ya, maka kita harap nanti akhirnya ada sesuatu yang signifikan untuk akhirnya kasus ini bisa tuntas. Ya, terakhir sekali saya ingin mengatakan bahwa rezim Jokowi atau geng Solo itu akan menghalalkan segala cara termasuk terhadap Pak JK saat ini, Ketua Masjid Indonesia, ya. Ini saya kira bukan lembaga yang remeh-temeh. Mantan Wapres itu sampai nekat oleh geng Solo, oleh Termul, dikriminalisasi. Coba untuk sama kasusnya dengan teman-teman ini untuk dibawa ke pengadilan, ya, padahal isunya bukan masalah yang sebetulnya pangkalnya itu adalah tadi soal ijazah palsu. Nah, saya kira begitu. Jadi intinya kita mendukung teman-teman bapak-bapak dari FPTNI, tapi juga kita harus siap untuk terus melanjutkan gugatan lain yang saya sebut tadi, kalau perlu tiap bulan kita ajukan, karena dengan begitu minimal, ya, kita sudah melakukan perintah agama, ada kejahatan di depan mata. Kalau memang bisa dengan tangan, ini ya seperti ini salah satunya, atau dengan kata-kata seperti yang kita lakukan sekarang, atau minimal dalam hati. Itulah yang sekarang kita lakukan. Saya kira begitu. Makasih. Ya. Kita lihat dari tadi pengacara-pengacara yang ada kita Doni dan lain pengacara itu orang Jokowi. Ya. Apakah dengan adanya gugatan CLS ini menimbulkan kekhawatiran ketakutan dari Pak Jokowi sehingga dia perlu melakukan intervensi, ya? Karena Oh ya. kalau misalnya dia dikabulkan misalnya, kan otomatis memang penanganan ijazah juga bermasalah, sehingga barangkali akan berdampak kepada Jokowi kalau Bapak tadi. Ya, saya kira itu yang saya sudah sebutkan dari awal. Dia akan selalu melakukan apapun itu untuk menggagalkan gugatan, ya, sampai mengintervensi di sisi yudikatif. Ya, apakah itu di pengadilan negeri atau malah mungkin sudah sampai ke ketua MA-nya. Untuk apa? Supaya ini tidak berlanjut. Ya, karena kalau sampai berlanjut, maka akan terjadi sidang terbuka. Sepanjang hakimnya objektif, independen, saya kira itu akan bisa terbongkar. Nah, masalahnya tadi kan, kalau memang sampai terjadi
pengadilan ini itu akan menyeret dia pasti upayakan supaya ini tidak pernah terjadi. Meskipun di sisi lain dia menyatakan, buktikan di pengadilan, kami siap untuk membuktikan di pengadilan oleh Jokowi dan oleh lawyernya. Tapi di bawah tangan ini sebetulnya dia menghalangi supaya proses pengadilan itu tidak pernah terjadi. Seperti itu yang saya kira perlu difahami oleh masyarakat. Jadi ini adalah langkah-langkah orang yang munafik sebetulnya. Jokowi ini kita sebut sebagai master of munafik ya, atau hipokrit. Bilangnya seperti apa terbuka, tapi di bawah itu dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Saya kira tuh. Ya. Pak Nursan. Sudah Bang? Sudah. Oke. Tapi ada ajan gimana suaranya terlibat aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah memasuki sidang yang ketiga pada hari ini. Kelihatannya ada ketegangan dalam rangka untuk menghambat mulusnya perjalanan sidang. Itu memang kita sudah tahu dari dulu seperti itu. Tapi yang pasti kami dari FFPT ini melakukan gugatan tidak pernah mengatakan bahwa kita harus mundur. Kita harus tegak lurus dalam koridor hukum. Ini harapan saya para penegak hukum, para hakim, para jaksa yang menerima gugatan-gugatan ini nih, ya saya minta adil, ya tegakkan hukum yang benar, jangan pandang bulu, jangan karena Jokowi sehingga ada pengecualian di dalam penetapan hukum. Kita sudah lihat ada beberapa hambatan yang dilakukan agar supaya ini tidak terjadi sidang terbuka. Nah, kalau itu sidang terbuka, maka celakalah Jokowi, pasti akan ketahuan mana borok yang sebenarnya. Jadi saya kira harapan saya sekali lagi penegak hukum bertegaslah, ya sampai dimanapun juga Anda hukum ini kami akan tahu, dan kami tidak akan berhenti melakukan tuntutan seperti ini sampai tidak terbukti, sampai terbukti bahwa siapa yang benar kesalahannya dan benar ijazahnya ini adalah asli atau palsu. Saya kira demikian. Karena Jumatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kemarin dari Solo ya. Pegang deh. Ya. Jadi informasi aja, sebenarnya timnya Jokowi itu kayak kemarin persis tanggal 16 relawannya itu pada rame di rumah Pak Jokowi. Jadi kan isunya mau ada geruduk gitu ya. Mereka bersiap, ternyata kepancing mereka ya. Mereka kepancing dan memang kita nggak ada kegiatan ke sana. Terbukti salah satu ketua Kagama Cirebon itu lagi mendekati anggota Relagama untuk datang sowan ke Pak Jokowi. Mas Heru Subagja yang kemarin waktu Mas Roy reuni di sini di Jakarta, kan dia udah ngajak Roy lagi kan. Nah, kemarin ngajak lagi alumni UGM untuk ke Pak Jokowi. Oh, itu luar biasa loh Pak. Mereka tuh bener-bener dari ini. Tapi kita kan nggak akan mundur. Kemarin kami ke kediamannya pengacara Pak Bambang Tri, dan di situ dia bilang bahwa Bambang Tri itu tuh sampai sakit fisik, jiwa, rohani. Kenapa? 5 tahun setengah dia tidur di lantai. Begitu keluar bininya hamil, diperkosa. Anaknya tidak ada yang melanjutkan sekolah. Itu hancur-hancuran. Kalau tidak benar apa yang disebut oleh Bambang Tri, ngapain dia mesti dihancurin begitu? Dan dia siap di muhabala loh. Dia sudah muhabala kan untuk ijazah SMA-nya yang memang tidak ada. Mubahala. Jadi kita sebagai pemburu ijazah ini harus melihat dari berbagai sisi. Kalau misal memang Bapak Bambang Tri itu kan kasus dia nggak selesai, pada saat sidang dia ditangkap di penjara dengan tuduhan fitnah. Buku Jokowi Undercover itu ditarik, tidak boleh diedarkan. Itu suatu risiko buat Mas Bambang Tri. Kita harus meneruskan.
Pak Pardiman kemarin bilang mereka akan minta Bambang Tri untuk menggugat kembali SMA 6 Surakarta, kemudian Bapak Jokowi, kemudian KPUD Surakarta, satunya lagi siapa ya, lupa, 1, 2, 3 untuk membuktikan lagi ijazah SMA-nya. Jadi kalau soal ijazah kuliah, gawangnya ini kan digeser-geser terus sampai ke 20 miliar, sampai ke 50 miliar, sampai ke Pak JK, karena dia nggak mau ini sampai ke pengadilan, itu udah pasti. Nah sekarang kita balikin lagi aja untuk ijazah SMA-nya, dan itu wajib. Oh ya, SMA 6 itu berdirinya tahun berapa? SMPP kalau sekarang namanya itu. Pada saat itu namanya SMPP. Jadi ini benar-benar suatu kesalahan yang fatal yang harus kita buktikan kembali. Dan pasti akan lebih mudah membuktikannya. Jadi ada surat keterangan dari kemarin saya juga dapat data, nanti saya cari lagi ininya ya. Surat keterangan tentang pendirian SMPP itu. Gitu loh. Hal basic di mana memang dia ijazah SMA aja dia nggak punya. Bagaimana ijazah S1-nya bisa dikatakan asli? Itu aja intinya. Jadi gawang jangan digeser-geser. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.